Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Melam Nurdiali SEMAK selaku dosen mata kuliah akuntansi pemerintah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil analisis kasus anggaran pemerintah. Sebelum masuk ke dalam analisis kasus anggaran pemerintah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Boleh slide selanjutnya? Yang pertama, ada saya sendiri, Taskia Aura Rahmadini, dengan NIM J0414221260. Lalu saya sendiri, Maya Sari Manurung, dengan NIM J0414221038. Dengan saya Zia Ramadhani, X10142324044. Oke, selanjutnya ada saya Azril Mahmud dengan NIM J0414221147. Baik, yang pertama kami akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Maya. Untuk Maya, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Taskia. Yang pertama ada latar belakang. Dalam latar belakang kasus yang kami analisis ini, yaitu dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, terjadi penurunan di berbagai sektor, terutama perekonomian. Pemerintah mengeluarkan bantuan sosial untuk mengatasi tingkat pengangguran yang melonjak, namun fenomena korupsi dalam penyaluran dana bansos menciptakan dampak negatif. Kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi seperti Menteri Sosial Juliari Batubara menunjukkan resiko tinggi terhadap ketidakmurnian dalam pemberian bantuan. Korupsi dalam pembantuan dana bansos tidak hanya mencakup pejabat pusat, tetapi juga pejabat daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas negara dalam mewujudkan konsep negara sejahtera. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu ditingkatkan lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga berperan penting dalam menjaga integritas diskusi anggaran bantuan sosial. Ancaman hukuman mati bagi pelaku tindakan korupsi di tengah bencana menunjukkan seriusnya upaya penindakan. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama ini, apakah kasus yang menjerat Juliari Batubara termasuk dalam kategori penipuan? Lalu yang kedua, siapakah korban dan pelaku dalam kasus ini? Yang ketiga, apakah yang menjadi motivasi pelaku melakukan tindakan korupsi bantuan sosial? Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan oleh kasus korupsi bantuan sosial? Dan yang terakhir, apa strategi dan metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi tindakan penipuan dalam kasus ini? Selanjutnya ini ada tujuan. Yang pertama ini untuk mengetahui apakah kasus ini termasuk dalam kategori penipuan. Yang kedua, untuk mengetahui pelaku dan korban dalam kasus. Yang ketiga, untuk mengetahui motivasi pelaku melakukan tindakan korupsi bantuan sosial ini atau bansos. Dan yang keempat ini ada untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategis metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi tindakan penipuan dalam kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azril. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk menetapkan penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Anggaran ini meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pemerintah pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk pemerintah daerah. Next, boleh. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi anggaran pemerintah.
Ada 5. Yang pertama itu perencanaan. Anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan dan biaya organisasi. Yang kedua, pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengawasi pengeluaran dan mencegah pemborosan. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat, stabilisasi. Anggaran pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu alokasi, distribusi, dan otorisasi. APBN mengatur hak dan kewajiban negara termasuk alokasi dan distribusi dana. Selanjutnya itu yang ketiga, jenis-jenis anggaran pemerintah. Jadi jenis-jenis anggaran pemerintah ini ada 9. Yang pertama itu belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat belanja bunga utang, yang kelima belanja subsidi, yang keenam belanja hibah, yang ketujuh bantuan sosial, dan kedelapan belanja lain-lain, dan terakhir transfer ke daerah. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zia. Terima Kasus korupsi Bansos COVID-19 Juliari Batubara. Pada 6 Desember 2020, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 oleh KPK. Setelah melakukan operasi tangkap tangan pada 5 Desember 2020, kasus ini bermula dari program pengadaan bansos senilai 5,9 triliun di Kemensos. Juliari bersama dengan Matius dan Adi diduga menetapkan fee 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 dan total uang suap yang diterima Juliari mencapai 17 miliar rupiah. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Hak politik yang menuntut 11 tahun penjara dan denda 500 juta, jaksa juga menilai Juliari terbukti menerima suap sebesar 32,48 miliar dan menuntut pidana pengganti 14,5 miliar. Sekian, dilanjutkan. Hasil analisis kasus korupsi Bansos COVID-19 Juliari Batubara. Yang pertama, analisis penipuan. Korupsi Bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara, sebuah kasus fraud yang merugikan masyarakat. Kasus korupsi Bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara merupakan contoh nyata fraud yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Penunjukan langsung rekanan dalam program senilai 5,9 triliun ini berujung pada pemungutan fee dari setiap paket bansos yang seharusnya diterima rakyat. Tindakan Juliari terbukti melanggar hukum dan ia dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan pencabutan hak politik. Kasus ini menunjukkan pentingnya investigasi fraud untuk memastikan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan koruptif. Selanjutnya, profil korban. Korupsi Bansos COVID-19 di DKI Jakarta telah merugikan banyak warga yang seharusnya menerima bantuan. Contohnya, Sri Marna, seorang ibu dengan 4 anak yang kehilangan pendapatan karena sakit, hanya menerima paket bansos yang tidak cukup untuk 4 orang selama 2 minggu. Muharyati, perwakilan penyandang disabilitas, juga merasakan kualitas dan jumlah bansos yang semakin buruk. Akibatnya, banyak warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kasus ini telah mendorong Eni Rohayati untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagai upaya memberikan efek jerak kepada para pelaku korupsi. Selanjutnya, dampak.
Dampak dari kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh Juliari dan pihak-pihak lain telah memberikan dampak kerugian besar bagi warga dan negara. Kerugian yang paling signifikan adalah rusaknya perekonomian negara dan kerugian finansial negara sebesar 32,48 miliar. Korupsi ini menyebabkan kekecewaan dan ketidaksejahteraan bagi warga yang membutuhkan, terutama di masa pandemi ini. Praktik suap ini berdampak besar pada kesehatan dan ekonomi korban. Banyak yang tidak menerima bansos sama sekali, hanya menerima bansos dengan jumlah sedikit, kualitas buruk, atau bahkan mendekati kadaluarsa. Demi bertahan hidup, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya. Boleh di next. Pendeteksian korupsi. Berdasarkan analisis Red Flags, ditemukan beberapa indikasi kecurangan dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Yang pertama, terdapat hubungan spesial antara PPK Mateus dan Adi dengan vendor Ardian Harisida Buke dan PT PRI, yang diduga milik Mateus sendiri. Hal ini terlihat dari adanya patokan fee 10.000 per paket sembako dan kepemilikan vendor oleh Mateus. Kedua, terdapat hubungan rahasia antara PT PRI sebagai vendor dengan Mateus sebagai anggota PPK dan orang kepercayaan Juliari Batubara yaitu Eko dan Selien untuk membiayai kehidupan pribadi Juliari. Ketiga, tidak ada klarifikasi atas persetujuan manajemen atas pemilihan pihak ketiga. Juliari menunjukkan Mateus dan Adi sebagai PPK secara langsung tanpa melalui seleksi, membuka peluang kolusi. Keempat, hasil audit BPK menemukan selisih harga bansos sembako senilai 74 miliar, kelebihan bayar kepada vendor, dan biaya pengadaan goodie bag yang tidak wajar. Sebagai respon, KPK membuat whistleblowing system melalui website KWS dan aplikasi Jaga untuk memudahkan pelaporan dan penindakan tegas terhadap tindakan pidana korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Maya. Saya persilakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, pendeteksi korupsi bansos COVID-19 atau COVID-19 memenuhi 3 refleks yang umum. Refleks ini itu termasuk kecurangan yang menimbulkan jejak tindakan yang tertinggal. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan implikasi kepada pembaca, baik implikasi teoritis maupun implikasi manajerial. Implikasi manajerial yaitu penelitian yang mengidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan fraud atau penipuan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi bansos COVID-19, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk diperhatikan dan perbaikan cara kerja penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengetahuan mengenai cara menganalisis sebuah kasus fraud atau penipuan terjadi. Penelitian ini memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengetahuan mengenai cara menganalisis sebuah kasus fraud yang terjadi. Kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk penelitian lanjutan. Keterbatasan penelitian ini yaitu menganalisis kasus tunggal dari fraud kategori korupsi. Selanjutnya ada saran. Tindakan pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 seharusnya tidak terjadi apabila dianggaran dikelola dengan baik dan transparansi. Peran penting pemerintah dalam hal mementingkan memastikan laporan dana bantuan sosial dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat bisa melihat kemana aliran dana tersebut dikeluarkan dan untuk apa digunakannya. Lalu, bila transparansi sudah dilakukan, maka akuntabilitas dari anggaran bantuan sosial COVID-19 bisa dinilai oleh masyarakat banyak sehingga tindakan pidana korupsi bisa dicegah karena pemerintah melalui BPK sebagai lembaga audit negara bisa bekerja dengan semaksimal sehingga setiap anggaran pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga harus memberikan legal impact yang tegas terhadap
segala tindakan fraud agar kasus korupsi tidak berulang secara berkepanjangan. Pemerintah melalui lembaga KPK semestinya bisa bertindak profesional dengan dasar hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan instansi lain seperti BPK dan Bareskrim Polri. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada yang salah disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.